Haleluya. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau hari ini kita masih tetap bisa bersuka cita, kita masih tidak tetap bersyukur, itu semuanya anugerah Tuhan bagi kita. Kami hamba Tuhan mengucapkan selamat bersyukur, selamat beribadah dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun saat ini kita ibadah di rumah kita masing-masing, tapi kami akan bagikan firman Tuhan bagi umat Tuhan yang ada di rumah, yang sekalian menyaksikan juga firman ini. Biarlah kita dikuatkan oleh Tuhan, biarlah kita diberikan Tuhan hikmat untuk kita senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Nya. Semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang menyaksikan tayangan video ini, mari kita ikuti firman Tuhan yang akan mengubahkan, meneguhkan kita tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Firman ini yang akan mengajar kita, firman yang akan menyatakan kesalahan kita, firman yang akan mengajar kita dan mendidik kita di dalam kebenarannya, sehingga kita sebagai umat Tuhan yang telah menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mari kita tetap percaya kepada apa yang Tuhan sudah tuliskan dalam Alkitab ini, yang adalah kebenaran. Biarlah kita hidup di dalam. Di saat sekarang ini, banyak umat Tuhan mengalami kecemasan, bahkan mungkin rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Tapi kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Bapa di dalam Kristus Yesus, mari tetap berharap kepada Tuhan. Mari mengandalkan Tuhan senantiasa di dalam hidup. Firman Tuhan hari ini akan berbicara bagi kita menghilangkan rasa cemas. Mari kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Kita akan sama-sama baca firman ini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1, 2, 3 ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saat sekarang ini, apa yang terjadi secara menyeluruh di dunia mungkin membuat manusia cemas. Kenapa? Karena wabah penyakit virus corona yang penyebarannya sangat cepat mungkin membuat kita was-was dan rasa cemas. Jika saudara cemas dalam menghadapi kehidupan yang sedang terjadi saat ini, itu adalah manusiawi. Itu adalah manusiawi, sifat manusia. Namun sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Ia mengingatkan dan mengajar kita bagaimana menghilangkan rasa cemas yang ada dalam hati kita. Bagaimana menghilangkan rasa cemas yang ada di dalam hati kita. Ada 3 pesan Tuhan bagi kita untuk menghilangkan rasa cemas. Yang pertama, seperti yang sudah kita baca tadi dalam 1 Petrus 5 ayat 7, berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Menyerahkan diri berarti diperlukan kerendahan hati untuk mengakui bahwa Allah lebih mampu dan lebih peduli dengan kebutuhan dan keadaan kita. Kita harus menyadari bahwa kita memerlukan kerendahan hati untuk mengakui bahwa Allah lebih peduli, bahwa Allah lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan kita,
untuk memperdulikan keadaan kita. Lalu datang kepada Tuhan dengan pertobatan yang sesungguhnya. Setelah kita mengakui bahwa Tuhan itu lebih mampu, mari datang kepada Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dengan tindakan ini, Tuhan mengambil kecemasan-kecemasan kita. Sebab itu jangan menyerah pada keadaan, tetapi berserahlah kepada Tuhan yang mengendalikan keadaan. Jangan berserah kepada keadaan, jangan menyerah kepada keadaan yang sedang kita alami saat ini, tapi berserahlah kepada Tuhan yang mengendalikan situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini. Dengan demikian, kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa Tuhan lebih peduli akan kebutuhan kita. Tuhan lebih peduli akan keadaan kita. Untuk itu, marilah menyerahkan segala kekhawatiranmu hanya kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana untuk menghilangkan rasa cemas? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita baca Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Filipi pasalnya yang keempat, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Firman Tuhan ini menyatakan kepada kita hari ini, supaya kita menyatakan segala keinginan kita kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Menyatakan keinginan, Tuhan katakan menyatakan keinginan, yang berarti mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan melalui doa. Mari kita menggantikan kekhawatiran kita dengan doa. Untuk itu mari lebih banyak berdoa sehingga kekhawatiran kita berkurang, kekhawatiran kita hilang, kekhawatiran kita cemas. Semakin banyak kita berdoa, kecemasan kita akan hilang. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang punya kendali di dalam segala situasi. Apabila saudara khawatir, berhentilah sejenak dan berdoalah. Dan biarkanlah damai sejahtera Tuhan mengendalikan seluruh hidupmu, dan ucaplah syukur senantiasa. Damai sejahtera itu hanya kita dapatkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini hanya sementara. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya, itu adalah luar biasa dan sifatnya kekal. Untuk itu mari tetap berserah hanya kepada Tuhan. Nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berdoalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Suka atau tidak suka, senang atau waktu tidak senang, sehat waktu sakit, mari tetap berdoa kepada Tuhan. Dan di dalam doa kita itu, izinkanlah damai sejahtera Tuhan memelihara hati dan pikiranmu, sehingga Dia mengendalikan seluruh kehidupan kita.
dan di atasnya mari kita senantiasa bersyukur. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana untuk menghilangkan rasa cemas seperti yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 1. Yang ketiga dikatakan di sana, untuk saya dan saudara, supaya kita tidak cemas, supaya rasa cemas kita bisa hilang, Dia menyatakan kepada kita janjinya di dalam Yohanes 14 ayatnya yang pertama. Kita akan sama-sama baca, ikuti saya untuk membacakannya sehingga kita dapat menikmati firman ini. Yohanes 14 ayatnya yang pertama. 1, 2, 3, ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Saat situasi sekarang ini membuat hati kita gelisah, membuat hati kita cemas, membuat hati kita takut, membuat hati kita khawatir. Tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Yesus bahwa Dia sama. Janganlah gelisah hati. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Berarti kita menyadari bahwa tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk melatih dan mendisiplinkan diri kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Selama kita ada di dunia ini, kita hanya mendisiplinkan diri, melatih diri kita untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Seperti yang sudah dituliskan di dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8. Selama kita ada di muka bumi ini, mari kita beribadah, melatih diri kita untuk bersyukur, berterima kasih, memuji, menyembah Tuhan senantiasa. Tujuan dan tempat tinggal kita yang sesungguhnya dan yang kekal adalah di sorga. Haleluya. Tujuan kita yang sesungguhnya ada di sorga. Hidup yang kekal menjadi bagian kita. Dan untuk masuk sorga, Yesus sudah jamin kita sampai ke sana. Yesus sudah jamin kita sampai ke sorga. Dia sudah menebus kita oleh darahnya. Dia sudah mengampuni dosa kita. Dia sudah menghapus segala kesalahan kita. Untuk itu mari senantiasa tetap percaya kepada Yesus. Dia adalah jaminan bagian kita di sorga yang kekal. Yesus dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita. Efesus 1 ayat 12-14 catat bahwa Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Dan Roh Kudus meteraikan kita menjadi milik Yesus. Kita memiliki Kristus, kita memiliki hidup yang kekal. Dan Yesus Kristus dan Roh Kudus menjadi bagian hidup kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Sebab itu kita percaya sepenuhnya kepada Yesus adalah juru selamat kita. Mari kita percaya sesungguhnya kepada Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Karena saatnya akan tiba bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput orang yang percaya kepada-Nya, untuk menjemput umat-umat. Siapa yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, mengasihi Dia, menjauhi larangannya, menuruti perintahnya, maka mereka akan mendapat bagian di sorga yang kekal. Dia pastikan kita masuk sorga. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 mencatat bahwa oleh kasih karunia kita diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu,
Untuk itu mari tetap percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Dialah satu-satunya jalan untuk masuk surga, tidak ada yang. Untuk itu mari selalu berkata, ampuni aku Tuhan atas segala kekuranganku. Ampuni aku Tuhan atas segala kesalahan, dosa dan pelanggaran. Hari demi hari mari Roh Kudus baharui aku di dalam kehidupan ini. Hanya Yesus yang sanggup dan hanya Yesus yang sempurna mengerjakan semua. Yesus adalah jalan satu-satunya menuju hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6 catat bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Untuk itu percayakan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dialah penebus, Dialah pemberi hidup yang kekal. Dia telah mati bagi kita, dan Dia telah bangkit pada hari yang ketiga untuk pembenaran kita. Dan Dia sudah naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dan Dia telah curahkan Roh-Nya untuk menyertai, memberikan pertolongan dan penghiburan bagi saya dan saudara untuk selama-lamanya. Dan Dia berjanji bahwa Dia akan datang kembali menjemput umat pilihan. Untuk itu mari tetap percayakan hidupmu hanya kepada firman Tuhan yang dipesankan pada kita hari ini. Biarlah itu bekerja bagi kehidupan kita. 3 pesan Tuhan ini hendaknya kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari untuk menghadapi situasi sekarang ini, sehingga kecemasan kita dapat hilang. Kecemasan kita hilang. Kecemasan saya dan kecemasan saudara hilang. Dengan demikian, yang ada di dalam kita ialah iman kepada Bapa di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang senantiasa menghibur, Roh Kuduslah yang senantiasa menyertai, menguatkan dan menolong kita selama kita ada di muka bumi. Biarlah firman ini bekerja di dalam hidup kita. Yang pertama tadi Tuhan pesankan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Ia memelihara hidup. Yang kedua dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berbanyak berdoa, rasa cemas akan hilang. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepada aku, kata Yesus. Tidak perlu gelisah, tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Yesus ada, percayakan hidupmu. Dia lebih peduli, Dia lebih peduli tentang keadaan kita, Dia lebih peduli tentang kebutuhan kita. Untuk itu mari tetap berserah hanya kepada Dia. Mari tetap nyatakan keinginanmu hanya kepada Dia. Mari tetap percaya hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selama kita ada di dunia ini, Dia sertai kita. Bahkan sampai ke surga yang kekal, Dia tetap sertai kita. Dan di sana di surga yang kekal, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesusahan. Selamanya hanya memuji, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, hari ini kekal sampai selamanya. Pegang firman ini, mari renungkan saat ini. Sejenak kita renungkan firman ini. Adakah hidupmu berserah hanya kepada Dia? Adakah hidupmu menyatakan segala hal keinginanmu hanya kepada Dia dalam doa? Adakah hidupmu percaya hanya kepada Dia, menyadari bahwa Allah lebih peduli? Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Terima kasih Bapa. Kami menyatakan segala hal keinginan kami kepada-Mu di dalam doa. Terima kasih Bapa.
Kami percaya hanya kepadamu, bahwa Engkau lebih peduli akan hidup kami, lebih peduli akan keadaan hidup. Terima kasih Tuhan, terpujilah hari ini kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita mau menyembah Dia, kita agungkan Dia di dalam segala hidup. Terjadi bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya. Selamanya Engkau hebat, selamanya Engkau ajaib, selamanya Engkau kami sembah. Hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami agungkan. Terpujilah Tuhan, termulialah Yesus. Haleluya. Termulia nama-Mu Tuhan, termulia nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa buat segala kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu.
Firman-Mu hari ini yang telah mengingatkan kami untuk kami dikuatkan, diteguhkan, hingga rasa cemas kami hilang semuanya oleh kemurahan. Tuhan, Engkau sudah mengajar kami hari ini bagaimana supaya rasa cemas itu hilang dari dalam hidup kami. Engkau berkata dan mengingatkannya bagi kami hari ini, supaya kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah yang memelihara. Dan biarlah kami menyatakan segala hal keinginan kami kepada Allah di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Semakin kami banyak berdoa, rasa cemas, rasa takut itu hilang dari dalam hidup. Terima kasih Bapa, dan Engkau mengingatkan kami supaya kami percaya sepenuhnya hanya kepada Bapa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Engkau Bapa lebih peduli akan keadaan kami. Engkau Bapa lebih peduli akan hidup kami. Untuk itu kami berserah hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat seluruh keluarga kami, mari Tuhan tolong. Kami juga berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu GPDI Tanjung Balai, mari Tuhan yang tolong. Anak-anak mereka Engkau Tuhan tolong, keluarga mereka Tuhan tolong. Bahkan setiap pekerjaan usaha mereka lipat gandakan hasilnya. Bapa, sekalipun dalam keadaan sekarang ini kami tidak bisa bersekutu secara fisik, tetapi kami bersekutu secara rohani karena kami ada di dalam ibadah saat ini. Untuk itu Bapa, kami berdoa segala kuasa virus corona kami ikat itu dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami stop penularannya dalam nama Yesus Kristus. Kami hanya mengizinkan Roh Kudus bekerja, menguasai hati dan pemikiran kami, mengendalikan seluruh keadaan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Nyatalah pertolongan-Mu bagi kami, nyatalah kasih setia-Mu bagi kami. Untuk itu Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar Engkau menuntun kami senantiasa. Ampuni kami Tuhan dalam kekurangan kami. Ampuni kelalaian kami Tuhan. Ampuni kalau kami sering bermain-main di hadapan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa menuntun kami. Mulai hari ini kami mau serius, seluruh umat-Mu serius datang kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh bertobat datang kepada Bapa, menuruti perintah Tuhan, mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, jauhkan mereka dari segala penularan virus corona, jauhkan mereka dari segala jenis penyakit sampar, jauhkan mereka dari segala jenis kemelaratan, jauhkan mereka dari segala jenis kelaparan. Tetapi Tuhanlah yang mencukupkan setiap keperluan kebutuhan kami. Tuhanlah yang mencukupkan setiap keperluan kebutuhan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, kota dan pemerintahan kota lingkungan sekitar kami. Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan hikmat dan kekuatan untuk kepala negara kami, Bapak Presiden Jokowi, sehingga dia memperoleh hikmat yang dari Tuhan untuk mengendalikan seluruh keadaan yang ada di negara kami Indonesia ini. Dan kami juga memohon kepada-Mu Tuhan buat seluruh TNI, Polri, ASN yang ada di dalamnya, bahkan para medis yang semuanya terkait untuk menangani pemutusan penyebaran virus corona ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar Engkau memberikan hikmat dan kekuatan buat mereka. Biar Engkau Tuhan yang senantiasa menyatakan kuasa-Mu dan hanya mengandalkan kuasa Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di belahan bumi ini, di mana saja pun mereka saat ini berada. Mari Tuhan yang senantiasa meneguhkan dan menguatkan mereka, tetap percaya kepada Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang terinfeksi oleh coronavirus disease ini. Marilah Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan. Marilah Tuhan yang menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Segala yang sakit Tuhan sembuh. Segala orang-orang yang sakit saat ini, bahkan yang terinfeksi saat ini, kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Segala kuasa virus corona kami sudah usir dalam nama Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu buat umat-umat-Mu ini, buat anak-anak-Mu, buat saudara-saudara kami yang terinfeksi. Segala virus yang ada di dalam tubuhnya, kami usir dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kesembuhan datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan datang dalam nama Yesus Kristus. Kesembuhan datang dalam nama Yesus. Kesembuhan mengalirlah saat ini juga. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang menyaksikan tayangan, Bapa, alirkanlah kesembuhan. Bapa, alirkanlah kesembuhan saat ini. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mujizat terjadi, keheranan terjadi, keheranan terjadi. Yesus dipuji, Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama. Terima kasih Tuhan atas kesembuhan yang Tuhan beri. Terima kasih Bapa atas pemulihan yang Tuhan sudah kerjakan hari ini. Bagi kami, bagi seluruh jemaat-Mu, bagi seluruh umat-Mu yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama hari ini bakal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kita angkat satu pujian. Bapa, terima kasih. Persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Amin. Kita bersorak haleluya 3 kali. Haleluya. 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 Tuhan Yesus.